Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9, judul renungan kita hari ini adalah Pengakuan dosa. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, dosa yang segera diakui menghindarkan kita jatuh dalam dosa. Yang sama, Tuhan berkenan mengampuni dan menyucikan kita. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Tidak mudah mengakui kesalahan. Kain adalah contoh nyata. Ketika Tuhan mengingatkan bahwa ia sedang dipenuhi oleh iri hati yang tercermin dari wajahnya yang muram, Kain menyangkalnya. Akibatnya, Kain tidak dapat mengendalikan diri lagi dan membunuh adik kandungnya sendiri, Habel. Rasul Yohanes mendesak orang percaya agar mengakui dosanya di hadapan Allah. Tidak mengakui dosa berarti menipu diri dan tidak menghormati Tuhan. Padahal Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya dengan harga yang mahal. Kita perlu menyucikan diri dengan darah-Nya, namun itu tidak mungkin terjadi bila kita tidak mengakui dosa kita.
Pengakuan itu hendaknya tulus dan mendalam agar Tuhan menolong kita melihat dosa-dosa kita yang masih tersembunyi. Untuk itu dibutuhkan kerendah hatian dan keterbukaan. Kerendah hatian berarti mengakui bahwa kita tidak baik dan tidak layak. Sedangkan keterbukaan berarti kesediaan untuk mengakui bahwa ada hal-hal yang masih tersembunyi sekalipun pengakuan itu menyakitkan. Pengakuan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pertobatan. Ketika kita berdosa, kita perlu secepatnya datang ke hadapan Allah untuk mengakuinya secara spesifik. Penundaan akan berdampak buruk. Dosa yang tidak diakui membuat kita mengulangi kembali dosa yang sama. Kita tidak lagi hidup dalam terang. Relasi kita dengan Tuhan dan sesama pun terganggu. Sebaliknya, pengakuan dosa yang dilakukan segera membuat pertumbuhan rohani kita semakin pesat. Tuhan pun berkenan mengampuni dosa kita. Jika kita mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Kalau kita membaca ayat ini tanpa kita tahu latar belakangnya, maka ayat ini akan memberikan pengertian seperti ini: jika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya itu, tetapi Allah akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebaliknya, jika kita tidak mengaku dosa kita, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Allah tidak akan mengampuni dosa kita dan Allah tidak akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sehingga banyak orang yang berpikir begini, kalau saya berbuat dosa maka saya menjadi orang berdosa, saya harus mengaku dosa supaya saya menjadi orang benar. Kalau saya berbuat dosa maka saya menjadi orang berdosa, saya harus mengaku dosa supaya saya disucikan dari segala yang jahat. Dengan kata lain, ada sesuatu yang harus kita lakukan, supaya dosa kita diampuni, supaya kita disucikan, supaya kita dibenarkan. Padahal Alkitab telah mengatakan bahwa kebenaran kita adalah pemberian untuk selama-lamanya, selama kita ada di dalam Yesus. Selama kita ada di dalam Yesus, kita tidak bisa kehilangan kebenaran yang kita miliki. Jadi, saat Yohanes menulis ayat ini, sesungguhnya ayat ini ditujukan untuk mereka yang bukan orang percaya. Tetapi, argumentasi yang terjadi adalah ayat ini untuk orang percaya. Kalau ayat ini untuk orang percaya, apa hasilnya? Akan banyak di antara kita yang hanya menyadari dosa kita. Ketika kita menyadari dosa kita mengaku dosa. Bukan hanya demikian, tetapi kalau kita percaya ayat ini untuk orang percaya, maka kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan yang putus sambung. Ketika kita berbuat dosa maka kita berpikir kita putus hubungan dengan Tuhan. Ketika kita mengaku dosa maka kita berpikir kita memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Putus sambung, putus sambung. Ini tidak benar. Semua dosa kita, dulu, sekarang dan yang akan datang sudah diampuni. Nas hari ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang bukan orang percaya. Kalau kita perhatikan semua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose dan lain-lain, biasanya dimulai dengan kalimat dari Paulus kepada jemaat Allah di Roma, dari Paulus kepada jemaat Allah di Korintus, dari Paulus kepada jemaat di Galatia, dan seterusnya. Ditujukan kepada jemaat, artinya ditujukan kepada orang percaya, kepada orang Kristen. Tetapi waktu Yohanes menulis suratnya, Yohanes tidak memulai dengan kalimat seperti yang ditulis Paulus. Tetapi Yohanes memulai suratnya seperti ini. 1 Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu." Kalau kita pelajari latar belakang surat Yohanes, Yohanes menulis surat yang pertama, ayat yang pertama ditujukan kepada satu kelompok orang yang saat itu dinamakan aliran Gnostik.
Gnostik artinya pengetahuan, keselamatan melalui ilmu pengetahuan. Aliran Gnostik ini saat itu lahir di kalangan orang-orang Yahudi yang menyembah berhala. Mereka percaya kepada benda-benda, mereka percaya bahwa segala sesuatu yang bisa mereka sentuh, segala sesuatu yang bisa mereka rasakan adalah jahat. Jadi mereka sangat bermasalah, mereka bisa mengajarkan kita untuk membenci tubuh kita. Itu sebabnya karena Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, mereka tidak setuju. Mereka mengatakan Yesus tidak datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Jadi ketika Yohanes menulis suratnya yang pertama, ayat pertama, Yohanes menulis, "Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan dan apa yang telah kami raba tentang firman hidup, yaitu Yesus, itulah yang kami tuliskan kepada kamu." Dengan kata lain, Yohanes menulis ayat ini untuk melawan orang-orang Gnostik. Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Kami melihat, kami saksinya, kami raba, kami berjabat tangan, dan lain-lain. Lebih jelas lagi di ayat yang ketiga, "Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus." Jadi di sini sangat jelas sekali Yohanes menulis ayat ini kepada orang yang bukan orang percaya. Yohanes memberitakan tentang Yesus, supaya mereka diselamatkan dan supaya mereka beroleh persekutuan dengan Bapa dan Yesus. Pada pasal yang kedua, kalau kita perhatikan, Yohanes baru menulis untuk orang percaya. Karena pasal 2 kalimatnya dimulai dengan, "Anak-anakku." Anak-anakku menunjukkan orang percaya. Jadi sekali lagi, Yohanes menulis 1 Yohanes 1 ayat 9, ditujukan kepada mereka yang bukan orang percaya. Banyak orang yang memberikan ilustrasi yang salah. Kalau anak berbuat sesuatu yang salah, maka bapa tidak mau berbicara sama anaknya. Ini yang mereka ajarkan. Sampai anaknya meminta maaf kepada bapaknya, baru bapaknya mau berbicara lagi dengan anaknya. Mereka mengajarkan bahwa ini gambaran yang terjadi ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, maka Allah tidak bisa bersekutu dengan kita, sampai kita mengaku dosa kita. Seperti seorang bapa dengan seorang anak, kalau anak salah, bapa tidak mau ngomong, maka ini adalah bapa yang jahat. Kalau anak kita berbuat salah, inilah saatnya kita berbicara dengan dia, inilah saatnya kita duduk dan berbicara kepada anak kita, menasehati dan mengajar apa yang benar dan harus dilakukannya. Jika kalau kita berpikir bahwa setiap kali kita berbuat salah, Tuhan tidak mau bersekutu dengan kita, sampai saatnya kita meminta maaf baru Tuhan mau bersekutu lagi dengan kita, maka ini adalah gambaran yang salah tentang Bapa di sorga. Dan banyak orang yang berpikir kalau orang sering menyadari dan mengakui dosa, maka hidupnya semakin kudus. Salah. Semakin mereka menyadari dosa, maka mereka semakin berbuat dosa. Semakin mereka berbuat dosa, mereka semakin menyadari mereka orang berdosa. Semakin mereka menyadari mereka orang berdosa, mereka semakin berbuat dosa. Sebenarnya semakin kita menyadari berdosa, maka berhentilah agar anugerah keselamatan yang kita peroleh terpelihara dengan baik. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Namun sebagai orang yang telah dianugerahi keselamatan, kita pun harus menyadari diri agar tidak melakukan dosa lagi. Karena itu, pengakuan dosa kita bukanlah agar kita beroleh keselamatan, melainkan sebagai buah keselamatan yang kita peroleh, maka kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang. Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Tema ini menarik kita gumuli, karena pada masa Yohanes menulis teks ini ada terjadi persoalan pada masyarakat Yahudi saat itu, yakni tak sedikit orang yang memaklumkan Yesus sebagai terang. Mengapa?
karena ada banyak terang palsu. Di tengah situasi yang demikian, Yohanes merasa perlu menyatakan bahwa Yesus sendirilah sebagai terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya, itu terletak pada keterangan sesudahnya, yaitu, yang menerangi setiap orang. Kesejatian terang itu terletak pada kata kerja selanjutnya menerangi setiap orang. Kalau dia hanya menerangi diri sendiri, tentulah dia bukan terang sejati. Terang sejati senantiasa menerangi setiap orang. Itulah hakikat terang, yakni menerangi. Terang harus terpancar, karena itulah hakikat terang. Dan yang namanya terang itu tidak akan pernah ada untuk dirinya sendiri. Menarik kalau kita melihat bagaimana seberkas sinar itu pergi ke segala penjuru untuk menerangi kegelapan. Terang tidak mungkin menerangi dirinya sendiri. Hakikat terang ialah senantiasa menyebar. Terang sendiri tak pernah pandang bulu. Terang tak pernah bersikap diskriminatif. Kita juga harus tahu bahwa tidak pernah ada dalam sejarah bahwa terang itu kalah dari gelap. Gelap sepekat apapun akan hilang dengan adanya seberkas sinar terang. Meski hanya seberkas sinar, dan tidak pernah terjadi terang itu dikalahkan oleh kegelapan. Itu sesuatu yang mustahil. Sehingga Yesus menyatakan agar kita, para pengikutnya, memancarkan terang itu di depan orang. Sekali lagi, dunia membutuhkannya. Yesus adalah terang yang asli, ia bukan terang yang palsu. Pernyataan tersebut hendak mengontraskan segala jenis terang yang palsu di dalam dunia ini. Manusia mengira, berharap dan menyerahkan hidupnya pada terang-terang palsu di dunia ini, pada ilmu pengetahuan, teknologi. Mereka percaya terang-terang palsu itu akan memberikan kemajuan yang berkelanjutan yang berakhir dengan hidup yang penuh bahagia. Namun kenyataannya mereka tidak juga mengalami kebahagiaan sejati. Mereka kecewa. Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah caranya agar kita bisa menjadi terang dunia? Syarat yang pertama dan terutama ialah terimalah terang itu terlebih dahulu. Kita tidak mungkin menerangi jika kita belum menerima terang itu. Kita mau menerangi dengan apa, jika kita sendiri tidak memiliki terang itu? Persoalannya, tak sedikit orang yang ingin menikmati terang itu sendirian. Mereka lebih suka menikmati terang sendirian dan membiarkan orang lain tetap berada dalam gelap. Padahal, kalau kita berbagi terang kita tidak akan pernah kehabisan terang. Kita akan tetap bisa merasakan terang itu dan membuat orang lain juga menikmati terang itu. Kita tetap bisa merasakan terang itu, meski kita mengizinkan orang lain menikmati terang. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita menjadi terang di dunia ini. Pertama, tinggallah dalam kehendak Yesus. Yesus memerintahkan kita untuk kita tinggal dalam kehendak-Nya. Tinggal dalam kehendak-Nya mendatangkan kehidupan yang penuh dengan sukacita Tuhan. Dia bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Tinggal dalam kehendak Yesus dinyatakan dengan menuruti firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, tinggallah dalam pelayanan kepada Yesus. Yesus memerintahkan kita untuk kita tinggal dalam pelayanan kepada Yesus. Dia bersabda, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Betapa pentingnya kita tetap setia melayani Yesus menurut kehendak-Nya. Maka kita akan dihormati oleh Bapa dalam sorga selamanya. Ketiga, tinggallah dalam pemerintahan Yesus yang kudus dan kekal. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita tetap setia tinggal dalam terang-Nya, kita akan tinggal dalam pemerintahan Yesus yang kudus dan kekal dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Yesus bersabda, "Dan malam tidak akan ada lagi di sana.
dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan yang Maha Kuasa akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Yesus telah menyediakan upahnya yang kudus dan kekal buat kita yang setia dalam terangnya. Karena itu, terimalah sang terang yang sesungguhnya itu, agar kita mampu menerangi dunia ini. Doa orang beriman. Jika kita baca perikope ini, tentu kita tidak menemukan topik mengenai doa. Tetapi, bukan berarti perikope ini tidak serta-merta tidak berkaitan dengan doa. Mengapa? Karena doa itu selalu dikaitkan dengan orang beriman. Artinya, doa itu dikaitkan dengan kehidupan orang beriman. Jika doa itu berkaitan dengan orang beriman, maka pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan orang beriman agar doanya dikabulkan Tuhan? Pertama, orang beriman haruslah mengasihi. Inilah tandanya, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Melalui ayat ini, Yohanes memberitahu kita mengenai dua tanda seseorang yang mengasihi anak-anak Allah. Dua tanda itu adalah jika kita mengasihi Allah dan melakukan firman-Nya. Apabila hidup kita adalah karena kasih setia dan kasih karunia-Nya, maka sudah seharusnya lah kita mengasihi Allah. Kita hendaknya menyadari bahwa diri kita dan semua milik kita adalah milik-Nya. Karenanya, Yohanes mengingatkan, inilah tandanya, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah. Jika kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi semua orang, yang oleh karena Yesus Kristus sudah menjadi anak-anak Allah. Kita harus mengasihi mereka oleh karena kasih anugerah-Nya sudah memperbaharui diri mereka. Bahwa kasih anugerah-Nya sudah membuat mereka menjadi anak-anak Allah, supaya mereka juga mengasihi Allah yang sudah lebih dulu mengasihi mereka. Kedua, orang beriman harus taat pada segala perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Secara eksplisit, Yohanes mengajar kita bahwa barang siapa mengasihi Allah, maka melaksanakan segala perintah-Nya. Ia akan dengan sukacita mentaati, mematuhi dan mekakukan perintah-perintah Allah yang dikasihinya. Secara tersirat, Yohanes mengingatkan kita bahwa mengasihi tanpa berbuat apapun adalah bohong. Apabila kita mengatakan mengasihi Allah, maka kita harus melakukan sesuatu sebagai bukti bahwa kita memang benar-benar mengasihi Tuhan. Bukti itu, diantaranya, adalah melakukan perbuatan, melakukan segala perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kata-kata lain, apabila kita mengasihi Allah, maka kita akan mentaati, mematuhi, menuruti dan melaksanakan perintah-perintah-Nya dengan setulus hati dan segenap jiwa. Karena seseorang tidak dapat mengatakan bahwa dirinya mengasihi Allah, tetapi ia tidak mentaati, mematuhi, menuruti dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ketiga, orang beriman harus menang mengalahkan dunia. Pelajaran yang diberikan oleh Yohanes sebagaimana dicatat dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 4, sungguh sangat luar biasa. Ia menyatakan bahwa segala perintah Allah adalah tidak berat untuk ukuran manusia. Hal demikian karena, menurut firman Tuhan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia tidak sanggup melawan kemenangan Allah, dan kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan seperti ditulis dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sungguh, perintah-perintah Allah itu tidaklah berat. Karenanya, kita dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita. Dengan perkataan lain, segala perintah-perintah Allah adalah sangat ringan. Jika seseorang melakukan dengan sukacita, maka damai sejahtera akan ditambahkan kepadanya.
Apabila kita dan semua orang yang percaya melaksanakan segala perintahnya dengan baik, lebih baik dan amat baik, percayalah, Dia akan memberkati kita sukacita dan damai sejahtera pada waktunya. Oleh sebab itu, janganlah kita gamang, janganlah kita takut, janganlah kita ragu atau bimbang untuk melakukan perintah-perintahnya. Percayalah, imanilah, teguhkanlah iman kita kepadanya. Kemudian nikmatilah kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Haleluya. Keempat, orang beriman haruslah percaya kepada Yesus Kristus. Jika kita percaya kepada Yesus, maka Kia akan mendapat kemenangan. Beginilah bunyi firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 5 berkata, "Siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?" Iman adalah segala-galanya bagi kita dan semua orang percaya. Iman adalah salah satu perlengkapan senjata Allah yang membuat kita siap menghadapi dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Hal demikian, karena dengan iman yang teguh kepadanya, akan membuat kita lebih intim dengan Kristus Yesus. Dengan iman, kita percaya kepada Tuhan yang sudah bekerja untuk kita. Dengan iman, kita belajar untuk menghindari dosa dan kejahatan dunia. Dengan iman yang tidak goyah, kita menjadi kuat di dalam kuasa-Nya. Renungkan, sebagai orang beriman, sudahkah kita semakin percaya bahwa Yesus Kristus yang lahir dari Allah adalah Tuhan kita yang sangat dahsyat dan ajaib? Sudahkah kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-Nya dengan baik, lebih baik dan amat baik? Sudahkah kita semakin percaya bahwa kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita yang teguh kepadanya? Sudahkah kita percaya bahwa yang mengalahkan dunia adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita? Sudah tentu, kita semakin percaya bahwa Yesus Kristus yang lahir dari Allah adalah Tuhan kita yang sangat dahsyat dan ajaib. Sudah tentu, semua pribadi di antara kita kian mengasihi Allah dan melakukan perintah-Nya dengan baik, lebih baik dan amat baik. Sudah tentu, semua pribadi di antara kita semakin percaya bahwa kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita yang teguh kepadanya. Sudah tentu, kita kian percaya bahwa yang mengalahkan dunia adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Tunggal Allah Bapa yang bertakhta di sorga, karena Dia yang berkuasa memberi kita kemenangan oleh sebab iman kita yang teguh kepadanya. Berbahagialah kita yang mengasihi Allah dan mengasihi Dia dengan setulus hati dan segenap jiwa, karena iman kita yang teguh kepada Dia sudah memberi kemenangan yang mengalahkan dunia. Berbahagialah kita yang senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah atas kelimpahan kemenangan karena iman kita yang teguh kepadanya dengan beribadah, berdoa, mengucap syukur, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Nya, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertakhta di sorga. Karena itu, sebagai orang beriman, maka kita pun harus mampu menjadi pemenang atas kuasa dunia bersama Kristus. Apa artinya jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-10, Rasul Yohanes menggambarkan persekutuan yang sejati dengan Yesus Kristus sebagai berjalan dalam terang. Salah satu cara orang percaya berjalan dalam terang adalah dengan secara jujur mengakui kecenderungan manusiawi mereka untuk berbuat dosa. Jika kita mengaku tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes menggambarkan Allah dan Yesus sebagai terang. Seringkali, Yesus menyebut dirinya sebagai terang, kekudusan Allah yang mutlak menyinari kegelapan dunia yang penuh dosa.
Mereka yang ingin memiliki hubungan yang otentik dengan Tuhan harus menaati firman-Nya dan hidup dalam terang-Nya. Namun, untuk melakukan hal ini, masalah dosa harus ditangani secara terbuka di hadapan Tuhan. Yohanes menjelaskan, jika kita mengaku tidak berbuat dosa, maka kita menjadikan Dia pembohong dan perkataannya tidak ada di dalam kita. Cara mengatasi dosa adalah dengan bertobat dan mengakuinya segera setelah kita menyadarinya. Jika tidak, rasa bersalah akan sangat membebani kita, seperti yang menimpa Daud. Akhirnya, kata David, "Aku mengakui segala dosaku kepadamu dan berhenti berusaha menyembunyikan kesalahanku. Aku berkata dalam hati, aku akan mengakui pemberontakanku kepada Tuhan, dan Anda memaafkan saya. Segala kesalahanku hilang." Kata mengaku mengacu pada mengakui dosa. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, kita setuju dengan Dia bahwa kita telah melanggar hukum-Nya, dan karena itu pantas menerima hukuman. Pengakuan mengakui bahwa kita salah, kita secara pribadi bersalah. Pengakuan dosa menghadapi penolakan kita terhadap dosa secara langsung. Kami cukup rendah hati untuk berkata, "Tuhan, saya telah berdosa terhadap Engkau," dan orang percaya yang ingin berjalan dalam terang Tuhan harus rela membiarkan Dia menangani hidup mereka secara radikal. Penting untuk dicatat bahwa, pada titik keselamatan, semua dosa kita diampuni. Di kayu salib, Yesus membayar hukuman dosa kita, sekali untuk selama-lamanya. Setelah kita dimeteraikan dengan darah perjanjian Kristus, tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan yang dapat menghalangi kita masuk surga. Semua dosa kita, masa lalu, masa kini, dan masa depan, diampuni melalui darah Yesus Kristus. Namun Yesus mengajarkan bahwa orang percaya harus terus mencari pengampunan Allah setiap hari. Setelah keselamatan, orang-orang Kristen seringkali meleset dari sasaran. Oleh karena itu, Yohanes menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil serta akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa-dosa yang terbuka dan diakui kepada Allah tidak akan menghalangi kita untuk berjalan dalam terang persekutuan yang murni dengan Yesus Kristus. Jadi, pertama-tama, kita harus mau mengakui dosa-dosa kita sendiri. "Sebab aku tahu pelanggaranku, dan dosaku selalu ada di hadapanku," kata Daud dalam Mazmur 51 ayat 3. Kita merugikan diri sendiri dan menghambat hubungan kita dengan Tuhan jika kita berusaha menyembunyikan atau menyangkal dosa-dosa kita. Siapa menyembunyikan dosanya, tidak beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Namun jika kita jujur pada diri sendiri, kita bisa bertobat dan mengaku dosa kita kepada Tuhan serta mengalami pengampunan dan penyuciannya. Kadang-kadang kita mungkin perlu mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan terhadap anggota keluarga, rekan kerja, atau saudara seiman dalam Kristus. Kitab suci mengajarkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita kepada orang percaya lainnya dan mencari pengampunan dari orang-orang yang telah kita sakiti. Mempertahankan hubungan yang sehat, penuh kasih, dan intim memerlukan pemberian dan penerimaan pengampunan. Karena begitulah cara kerja hubungan dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan orang lain. Jika kita menyinggung pihak lain, kita memperbaiki hubungan dengan mengakui kegagalan kita dan meminta pengampunan. Syukurlah, Tuhan itu setia dan adil. Istilah-istilah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 menggambarkan sifat Allah. Kata setia berarti ditandai dengan kasih sayang atau kesetiaan yang teguh. Tuhan tidak akan pernah menyerah pada kita. Kita selalu dapat mengandalkan kasih setia dan pengampunan-Nya. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, Dia akan mengasihani kita dan mengampuni dosa kita dengan limpah-Nya. Hanya mengacu pada benar secara hukum atau etika, benar, dan terutama bebas dari bias, favoritisme, atau penipuan. Tuhan secara moral terhormat,
Dia telah berjanji dalam firman-Nya bahwa, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Oleh karena itu, kita dapat mempercayai Dia untuk mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Paulus menegaskan, Ia sendiri adil, dan Ia membenarkan pandangan orang-orang berdosa, apabila mereka percaya kepada Yesus. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.